tadi kan bilang dari 2006 sampai 2016. Peak-nya berarti udah deh selesai itu di tahun 2016 itu. Iya. Itu aku lagi cabut ke Australia itu sebenarnya lagi tinggi-tingginya lagi peak of the peak-nya karirnya. Karena setahun tuh bisa 9 film. Jadi tuh satu koridor XX1 tuh benar-benar muka kita semua gitu. Aku juga pengen punya privacy, pengen punya keluarga sendiri, pengen bisa memulai sesuatu yang baru, pengen mengabdi gitu, pengen punya keluarga kecil gitu lah. Ya udah, pas lagi udah kesana totally different. Kayak gila, gue nggak ngapa-ngapain, ya kan di sana kan. Pas pindah kan? Pas pindah. Di Australia pindah langsung hamil lagi. Langsung hamil. Jadi pindah kayak. Begitu nggak ada maid, nggak ada ART ya kan? Iya nggak ada. Sebenarnya pekerjaan main film itu baik gak sih buat gue? Dihadapkan sama kondisi batin kita gitu ya. Ini tanggung jawab gue gimana nih ke depannya gitu. Sesuatu hal yang berbau tentang kita pikir akan membesarkan nama kita, duniawi kita, yang kita pikir akan membuat kita tuh sukses, itu ternyata kalau yang itu di luar jalan yang sudah ketetapan keimanan kita, itu nggak menghasilkan apa-apa juga. Aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Yeay, Acha Septriasa. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Elu TV. Bintang tamunya adalah beliau ini sudah lama menghilang dari Indonesia ya. Dia kabur aja dulu, bukan kabur. Sebelum ada hashtag rame kabur aja dulu. Kakak Acha ini, Mbak Acha ini udah kabur duluan. Udah berapa tahun ya? Udah tahun ini udah yang tahun ke-9. Wah betah lah ya? Iya. Oke, nanti kita bahas ya. Dan Acha ini dulu sangat terkenal sebagai pemain film dan banyak mendapatkan penghargaan. Ini kan, di kau ini kan kabur duluan udah 9 tahun ya. Setuju nggak dibilang nggak nasionalis? Enggak sih, nggak setuju. Aku tuh nasionalis banget orangnya sebenarnya. Pilih presiden aja semuanya kemarin aku jalanin di Australia. Aku ngantri rela 5 jam sebelum untuk supaya kebagian surat suara. Karena memang ada sistem di sana yang kalau misalnya kamu sudah tinggal lebih dari 10 tahun, automatically ada di sistem. Tapi kalau misalnya nama kamu belum tinggal dalam 8 tahun atau 10 tahun, itu kita harus daftar ulang. Nah, aku suka telat terus daftar ulangnya untuk pemilu itu. Jadi makanya suka tiba-tiba nggak ada, kok gue nggak ada yang namanya, itu langsung kayak anxiety gitu, harus pilih nih pemimpin buat Indonesia gitu. Jadi nasionalisnya seperti itu. Aku tuh selalu memonitor keadaan Indonesia ya, sebegitu dalamnya. Punya harapan yang besar buat Indonesia supaya bisa menjadi negara yang lebih baik, yang bisa lebih bisa ada perubahan lah gitu dari segi kesehatan, industri, kemajuan teknologi, pendidikan, dan juga berharap dunia film Indonesia sesuai dengan yang aku geluti bisa lebih banyak lagi dilihat sama orang-orang mancanegara gitu. Oke. Ini kenapa kemarin mutusin pindah? Karena suami atau? Yang pasti awalnya memang karena ya itu dia ya, balik lagi pernikahan ya kan. Karena pernikahannya itu waktu itu 2016. Dan kayaknya suami tuh kayaknya udah siap banget untuk memulai hidup gitu ya, karena kan dia sudah lama kerja di Malaysia, terus habis itu pindah ke Australia, jadi sepertinya dia udah lonely banget itu, kayaknya nggak ada teman, nggak ada orang yang buat bisa hidup bareng-bareng. Nah waktu itu aku lagi ada festival film di Sydney, terus dia juga udah bekerja di sana kurang lebih masih beberapa bulan lah ya, dari 2015 kan dia di sana. Jadi 2016 Maret dia ketemu aku. Terus ya kami ngobrol banyak dalam 5 jam waktu itu, dan dia ya dia punya niat baik. Dia bilang kalau dia di Australia ini begini kehidupannya gitu, dan dia ngerasa
pengen ada pendamping segala macam, dan aku juga lagi jenuh-jenuhnya sama karir aku juga gitu. 2016 karena kan aku memulai karir itu lumayan muda. Jadi kayak Tisa gitu loh, mulai karirnya tuh dari muda, dari tahun 2004, 2005. Sehingga aku tuh kalau masa sekolah kayak nggak pernah berteman, nggak pernah ngerasain yang namanya punya free time after school. Selalu dari SMP kelas 3 tuh aku sudah modeling lah, sudah ngisi suara lah, sudah nyanyi-nyanyi di kafe-kafe, mulai dari sekolah musik kan tuh. Terus akhirnya dijadiin model video klip, casting film dapet. Nah, dari film itu yang apa artinya cinta, My Heart gitu-gitu, itu langsung meledak gitu. Nah, dari situ makanya kehidupan aku berubah. Pada saat aku umur 16 tahun, kehidupan aku totally berubah. Dan aku ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Yang aku ngerasanya terlalu dini buat aku untuk nggak bermain gitu kan. Jadi tahun 2006 sampai 2011 itu 2011 ya, 2006 sampai 2016. Ya selama 10 tahun itu aku bekerja setahun tuh filmnya tuh bisa yang 6 sampai 9 film. Jadi sampai nggak ada jeda gitu loh, Bun. Syuting, break bentar 2 hari, syuting lagi. Iya, film syuting yang lagi lain. gitu. Wow. Karena memang mungkin kesempatannya lagi ada, dan orang tua aku tuh, mereka berdua sebenarnya bukan datang dari dunia film, mereka itu datang dari dunia papaku dari pekerja di industri oil gitu ya. Kalau mamahku dia arsitek. Jadinya mereka berdua tuh sebenarnya bukan dari ini, tapi mereka menghargai bahwa aku tuh punya minat di entertainment, dan mereka nggak nyangka juga kok ini anak kok bisa gitu. Jadi, Mereka juga gitu nggak nyangka. Dan mereka selalu bilang kalau misalnya jalanin sesuatu tuh serius, karena kalau kamu nggak serius, mendingan kamu sekolah aja gitu. Iya, betul. Jadi akhirnya waktu aku tuh di dunia film kayak belum terlalu kelihatan nih anak berprestasi atau enggak, cuman main aja. Mama papaku tuh sempet yang kayak, udahlah kamu kuliah aja deh, ngapain sih syuting terus gitu. Karena ini tawaran selalu dateng gitu. Terus mama aku kan awalnya aku nggak punya asisten, dia selalu nungguin aku kan syuting. Jadi dia ngerasa, ini pulangnya kok jam 2 gitu-gitu kan. Dia nggak siap gitu melihat aku tuh. Iya, anak perempuan. Dan di take-nya lama gitu kan, pemeran utamanya dulu yang di take, kitanya lama gitu. Jadi orang tua aku bilang, oh ini nggak menjanjikan nih, kasihan dia nanti gitu. Sampai akhirnya film kedua, film ketiga, lanjut malah jadi pemeran utama gitu. Dari yang tadinya cuman peran pendukung jadi peran utama. Dan menjanjikan berarti kan? Akhirnya menjanjikan, makanya orang tua aku bilang, kayaknya memang dia jalannya kayak gini. Terus sekalipun aku disuruh kuliah tuh dulu, sampai selesai sih aku kuliah Mass Communication, Multimedia Broadcasting, aku akhirnya disuruh mereka ngelamar kerja sempet. Nah, terus sama papa tuh udah dicariin kontak buat kantor di Sudirman, aku pokoknya ngelamar kerja bener-bener gitu. Tapi ternyata bukan jodohnya, bukan di situ gitu. Tetap aja akhirnya ujung-ujungnya tawaran film lagi yang dateng, dan bisa nabung juga gitu. Akhirnya dapat Piala Citra lagi. Pokoknya abis kuliah itu malah dapat Piala Citra. Jadi disitulah bahwa akhirnya aku juga menyadari kayaknya rezeki itu jalannya nggak harus dari sesuatu hal yang misalnya sesuai dengan track record pendidikan kita ya. Misalnya kita punya jalur seni, atau misalnya kita bisa bikin musik, atau kita tertarik untuk menjadi YouTuber, ya semua itu dari Allah kayaknya. Iya, betul. Karena gue juga sekolah komunikasi juga, dan akhirnya endingnya ke musisi kan. Iya. Ternyata gak ada nyambung-nyambungnya. Tapi ada nyambungnya brandingnya kan. Iya, ya kan, kita kan sekolah komunikasi kan, pasti kan mikirin gimana nge-branding sesuatu. Iya kan? benar, kita jadi lebih cerdik aja untuk kayak mikirin strategi. Kalau misalnya mau bikin produk, atau mau bikin sesuatu, atau mau menggabungkan tim gitu, jadi kita lebih sistematik lah gitu. Nah, tadi kan bilang dari 2006 sampai 2016, peaknya berarti udah deh selesai itu di tahun 2016 itu. Iya. Itu aku lagi cabut ke Australia, itu sebenarnya lagi tingginya, lagi peak of the peaknya karirnya, karena itu dia yang pas aku sadari bahwa setahun itu aku benar-benar gak ada break. Setahun tuh bisa 9 film, jadi tuh satu koridor XX1 tuh benar-benar muka kita tuh upcoming movie 3, movie yang tayang 3, nanti ada lagi poster lagi 2 datang, jadi kayak itu film muka kita semua gitu. Dan alhamdulillah aku ngerasa, dan itu nggak balik lagi momen itu Bun, cuman itu doang.
Cuman itu doang sekali dalam Sayang hidup. ya dilepas ya. Sebenarnya sih aku juga waktu itu udah dalam tahap yang oke deh, I want to settle down. Gue juga pengen, gue ngerasanya aku juga pengen punya privacy, pengen punya keluarga sendiri, pengen bisa memulai sesuatu yang baru, pengen mengabdi gitu, pengen punya keluarga kecil gitu lah. Aku juga punya cita-cita dulu, kayaknya pengennya kawinnya umur segini nih ada gitu, umur 27 waktu itu aku pengennya. Jadi ya udah pas lagi udah kesana totally different, kayak wah gila gue nggak ngapa-ngapain ya kan di sana. Ini kan pas pindah kan? pas pindah Di Australia pindah langsung berarti hamil lagi. Langsung hamil. Jadi pindah kayak Begitu nggak ada maid, Nggak ada. nggak ada ART ya kan? iya nggak ada. Terus bawa belanjaan gitu kan. Mama aku waktu itu sama suami aku kan nyari apartemennya, make sure banget nih Aca kalau misalnya belanja di sebelah nih gitu kan. Jadinya apartemennya tuh cari yang bener-bener yang proper lah lokasinya gitu. Deket grocery lah pokoknya ya. Deket grocery itu juga tetap aja capek orang bawa grocery itu sendiri. Ada kali 7 kilo nih kalau bawa sendiri, apa lagi tuh hamil. botol air kan wah berat tuh kan. Lagi hamil pula gitu. Jadi emang aku ngerasanya gila ya ternyata jadi istri tuh gini loh gitu kan. The reality of having a family, then you have to be there and submit it and like invest your time gitu kan. Oh ternyata kayak gini ya. Dan aku juga berharapnya waktu itu kayak aku sebenarnya nggak berharap aku tuh langsung dapat kerjaan gitu ya. Udah pokoknya gue santai-santai aja. Tapi kerjaan tuh datang terus. Jadi aku 3 bulan baru di sana, 4 bulan baru di sana datang lagi kerjaan. Itu yang kerja di Indonesia apa di Australia atau di Indonesia? Di Indonesia terus pokoknya. Oke. Di Australia, Film lagi. Lagi hamil aja aku main film. Bayangin jadi emang Ya Allah. dapat film orang tentang orang hamil lagi. Jadi aneh kan? Pas maksudnya, ya. Ini bener-bener kayak gue sama dunia film nggak bisa dipisahkan gitu. Dan alhamdulillah karena dari situ pokoknya ada banyak prioritas aku yang setahun itu aku pokoknya harus ada 4 kali pulang atau 3 kali pulang ke Indonesia gitu. Berapa lama sekali pulang tuh? 35 hari lah. 35? Ya 35 hari sekali pulang gitu. Kadang-kadang kalau dapat back to back film, Yep. ya kira-kira bisa 55 hari gitu di Jakartanya. Dan itu lumayan menyita waktu, dan apalagi kalau misalnya kita punya anak, terus anaknya baby dibawa-bawa, aku butuh orang tuaku lah ya, buat ngurusin gitu, dan buat paling enggak kalau aku pergi syuting di luar negeri deh, waktu itu lagi ada kesempatan syuting di Kanada, ada di Azerbaijan, ada di negara-negara itu, aku bawa anak aku yang usia 4 bulan, anakku usia 18 bulan, orang tua aku ikut. Jadi dapat honor juga, akhirnya bayarin tiket orang tua juga. Tapi itu kan semata-mata karena emang kita pengen melanjutkan keberlangsungan kita nih di kerjaan kita yang kita geluti itu kan. Aku emang cinta sekali sama dunia film dan itu kayak magnet gitu. Dan akhirnya ya itu dia, makanya kepengertian keluarga tuh penting. Dan kita juga nggak boleh take it for granted, benar-benar harus menjalin keselarasan hubungan dengan baik gitu. Sekarang anak berarti umur berapa? Umur 7, aku baru punya 1. 7 tahun? Iya, 7 tahun. Oke. Berat ya kalau harus tinggal, sebenarnya tinggal di luar negeri itu ada enak nggak enaknya. Iya. Di sana tuh enaknya kalau dapat negara yang oke ya. Itu kan memang sistem pendidikannya bagus ya kan. Terus ya itu rumah sakit itu juga gratis ya kan. Pertanyaannya kalau di sana gratis, kalau lagi darurat itu langsung dilayani atau enggak? Nah, kalau di sana itu biasanya kalau sakit kita tidak mengancam nyawa atau mengancam keberadaan, maksudnya gak harus yang benar-benar beralasan gitu. Kalau misalnya mau langsung antriannya tuh istilahnya BPJS jalur khusus gitu. Tapi mereka memang nggak memungut biaya gitu. Jadi kayak kemarin aku sempat kena COVID, tapi COVID-nya yang agak parah, atau aku sempat kena dapat penurunan fungsi ginjal, terus habis itu kayaknya nih orang mesti diperiksa lebih lanjut lagi. Nah itu aku dapat antrian yang lumayan, mereka punya fokus-fokus sendiri sih Bunda. Jadi memang kalau misalnya cuma flu atau misalnya cuma apa yang tidak bertaruh live, nah itu mereka nunggunya tuh bisa 3 jam sampai 4 jam lah. Ya, pokoknya tapi dilayani baik. Iya sih, kalau ya rumah sakit namanya juga rumah sakit yang umum dan gratis tuh pasti antrinya juga semua orang juga pengen
berobat juga kan? Iya, tapi kecuali buat mereka yang private. Jadi rumah sakit itu ada public, ada private. Nah, kalau misalnya yang public itu yang gratis, benar-benar nggak bayar, nol, dari mulai cek darah dan segala penginapan dan lain-lain sampai obat. Tapi satu lagi ada yang namanya private hospital. Itu tuh kalau misalnya kita lagi melahirkan, ada banyak orang-orang Indonesia di sana. Nggak mau, gue nunggu kayak gitu. Pengen punya kamar sendiri kayak di Indonesia juga. Kalau aku dulu, aku nggak punya kamar sendiri, aku nggak private waktu itu, aku public. Tapi sekalipun public aku bayar karena aku belum permanent resident. Gitu, jadi memang dulu perjuangannya pada saat melahirkan, kita datang ke sana, oh sorry, you're too beautiful to have a labor now. Can you just go home first gitu, kayak wait until the constructions sampai di tahap konstruksi ke-8, pembukaan 8. Sedangkan aku dari bukaan 2 sampai 8 nggak maju deh. Aku berapa lama tuh bukaannya? 26 jam. Oh ya, salam. Jadi memang pengorbanan seorang ibu lah ya. Bener-bener aku ngerasa yang bener-bener di sana udahlah gue lahiran normal, public hospital, bayar pula suami gue $12.000 gitu kan. Tapi mereka fair gitu untuk mengembalikan sisa daripada kalau kita nggak perlu untuk operasi lebih lanjut gitu ya, mereka mengembalikan sisa deposit 12.000 itu kalau misalnya kita nggak pengen nggak terlalu ada komplikasi gitu. Gue cuma pengen tahu aja BPJS yang di sana gimana kan sistemnya. Karena kemarin sempat gue lihat di media sosial, gue lihat ada seseorang yang sudah meninggal. Si keluarga itu marah-marah karena dia jalur BPJS, sehingga pada saat dia minta ICU gitu atau ICU gitu, itu dibilang penuh gitulah. ICU apa IGD gak lupa lah, pokoknya kamarnya dibilang penuh gitu kan. Udah dead dulu, udah mati duluan lah ibaratnya gitu. Makanya dia marah-marah karena ini katanya dibilang penuh padahal di bednya kosong, dia bilang gitu kan. Di sini. Oh, di sini. Oke. BPJS di sini. Jadi kan kayak seperti apakah treatmentnya di Australia kalau ada orang yang benar-benar gawat darurat? Dia yang penting kalau misalnya kita meregang nyawa, mereka nggak ada kompromi, langsung diambil tuh orang, menangani langsung ya. Boleh tuh, makanya mungkin banyak yang bilang kabur aja dulu ya. bener iya. Kabur aja dulu memang sebenarnya ya menurut lo mungkin nggak sih ada jaminan gaji segala macam? Pasti di sana itu tax bracketnya lumayan besar ya. Tapi Indonesia juga besar untuk penghasilan orang-orang yang di atas berapa ratus juta misalnya ya, itu pasti kena lah 38% gitu. Cuma kalau untuk di sana, kalau orang di atas gaji misalnya 200 ribuan, 220.000 itu kena 45%. Jadi dan itu berarti berapa ya? Berarti 2 miliar ya? 2,3 miliar setahun gitu. Tapi di bawah 135.000 apa 145.000 itu teksnya berkurang. Jadi bukan 45% lagi, tapi jadinya cuma 30% apa 35% gitu. Ada juga yang teksnya juga lebih kecil lagi kalau misalnya gajinya di bawah misalnya 75.000 gitu. Oke. Nah ini kan Dika membesarkan anak nih ya di negeri orang ya. Ada nggak sih kayak beda budaya? Pasti ada lah ya, nggak mungkin nggak ada ya. Cuman apa yang menjadi tantangannya terberat selain tadi nggak ada ART yang bantuin ya? Iya, tantangan yang terberat sebenarnya sih semuanya kalau dijalanin dengan kita tuh tahu purpose-nya gitu, kenapa kita ada di situ. Aku tuh kebetulan orangnya mikirinnya tuh lebih kayak masa depan anak ya. Kayak misalnya jaminan pendidikan. Kebetulan kalau kita public school sesuai rayon gitu, anak-anak tuh bisa sekolah gratis dari pokoknya dari kindi sampai dia SMA tuh sebenarnya gratis tanpa mengeluarkan biaya apapun. Dan kalau misalnya kita pengen masuk private school, di sana juga sebenarnya bisa, dimulai dari kindi juga bisa. Cuma kan memang biayanya tuh tinggi banget. Jadi setahun tuh kalau start kindi tuh bisa $22.000, 250 juta lah setahun untuk kindi, untuk TK. Jadi aku sama suami memutuskan untuk yaudah kita pindah aja ke rumah yang daerah bagus supaya rayonnya itu sekolahnya dengan lingkungan yang baik gitu. Jadi akhirnya ya ada sih pertimbangan-pertimbangan, masukin sekolah anak, terus habis itu memilih rumah sakit yang bagus, terus secara culture juga anak kita kan orang Indonesia gitu kan. Kita pikir
ketika masuk sekolah kita juga takut dong anak dibully apa segala macam gitu. Ternyata dengan kita masuk ke lingkungan yang aku anggap baik, dengan lingkungan yang misalnya daerah rumahnya tuh baik, lingkungannya bagus, itu membuat anak aku akhirnya kenal sama orang-orang, dan aku pun masuk ke komunitas orang-orang yang terbaik pula gitu loh. Jadi parent and carer-nya di sana juga aku digabung di dalam satu komunitas. Terus mereka juga open minded, orangnya juga nggak ada yang rasis, malah sama sekali tidak ada. Tidak seperti daerah-daerah Australia yang orang mention, oh dia masih dirasisin nih segala macam. Tidak, ternyata gitu. Semakin kita ada di lingkungan yang kita rasa unreachable, itu semakin mereka tuh open minded banget. Oke. Gitu. Jadi ya bersyukurnya sih anak aku orangnya emang awalnya kayaknya susah belajar bahasa Inggris nih tadi awalnya, karena kan kita bahasa Indonesia terus. Tapi pas udah masuk childcare yang sehari itu bisa 7 jam di sekolah, kita memutuskan untuk anak kita harus ngerti bahasa Inggris juga, lebih banyak bahasa Inggrisnya di rumah, karena ketika komunikasi sama guru, biar dia tuh maksudnya biar dia nyambung gitu loh sama gurunya juga. Kadang-kadang soalnya anak suka nggak ngerti. Nah makanya mulai dia umur 5 tahun tuh kita udah English terus pokoknya di rumah. Sekarang anaknya malah ketika dia dibawa ke Indonesia buat sekolah, waktu itu sempat kayak bawa Indonesia buat sekolah, malah sama sekolahnya dibilang, Bu, ini anaknya sama sekali nggak bisa ngomong Indonesia jadinya. Gimana ya Bu ya gitu? Apa kita masukin ke kelas foreigner aja gitu? Akhirnya ya udah deh Bu, nggak apa-apa, masukin ke kelas foreigner aja deh Bu. Terus akhirnya pas besokannya, Mami, aku udah bisa dong nih bahasa Indonesia. Ternyata pelajarannya emang lebih gampang, lebih mudah. Ketika dia masuk kelas foreigner, dia lebih pintar dia jadinya gitu. Oke. Wow. Jadi tantangannya itu ya. Tantangannya Tapi itu. sekarang anak lo berarti di Indonesia apa di Australia? Pokoknya setiap kalau misalnya aku ada kerjaan di sini yang back to back film 2 atau 3 film atau 2 film plus promo film, itu pasti kalau udah 2 bulanan aku bawa ke Jakarta sih pasti. Dan pasti aku sekolahin. Gitu. Karena anak aku tuh emang orangnya agak-agak aktif banget. Iya, cewek Cowok? padahal. Oh, cewek. Tapi dia suka gambar-gambar, nggak bisa diem. Nanti mau main tenis, nanti mau main musik, nanti mau ini gitu. Oh, seniman juga ya? Iya, dia gambar sama berarti otak kanan berarti dia ya? Iya, otak kanan. Iya, itu agak-agak kalau ketemu sekolah normal agak-agak pusing dia tuh. Pasti agak-agak rebel tuh pasti. Karena otaknya otak kanan, anak kreatif kan? Kreatif. Iya. Oke, pernah nggak Aca ngerasa dilema dihadapkan pada pilihan sulit? Misalnya mengorbankan karir atau mengorbankan anak? Misalnya anak memilih karir gitu loh ya. Lo memilih karir dibanding anak gitu. Pasti ujung-ujungnya akhirnya balik lagi ke keluarga sih. Kalau memang kesempatannya itu, aku sering banget lewatin kesempatan itu karena memang aku pengen ada buat anak aku. Misalnya nih, dari segi kontrak ternyata tidak tercapai, kan kita pulang juga ada biaya pesawat, ada ini, ada itu. Kadang-kadang ada kontrak film yang cuman kurang sedikit aja, itu aku bisa tolak. Karena memang menurut aku it's not worth it gitu kalau misalnya kita ninggalin anak 2 bulan dan orang tua aku kirim lagi ke sana, ke Australia. Jadi kayak terlalu panjang gitu, terlalu banyak yang di trade off gitu loh. Tapi kalau misalnya karakternya bagus filmnya, terus misalnya kontraknya bagus gitu ya nilainya, baru aku bisa memutuskan untuk yaudah deh coba deh diskusin ke suami gitu. Kalau misalnya dia oke, ya baru aku pulang gitu untuk kerja lagi gitu. Tapi pengorbanan pasti ada sih, terutama suami ya. Ninggalin suami ya? Iya, pengorbanan itu buat dia berkorban, buat aku juga berkorban. Kita satu sama lain malah orangnya. Jadi gini Bun, aku tuh dia introvert, aku ekstrovert. Cocok. Malah cocok ya? Cocok. Nah, kalau dua-duanya introvert nggak bisa. Kayak gue nih misalnya, gue juga introvert. Tiba-tiba gue ketemu orang yang sesama introvert, nggak ada ngomongan, pasti diem, dua-duanya sama-sama diem gini kan. Makanya butuh yang ekstrovert. Oh gitu. Supaya kita ada yang bagian ngomong. Berarti Dedi Irwan itu sebenarnya ekstrovert? Ekstrovert. Kok aku nyangkanya kebalik ya? Enggak, dia ekstrovert. Oh, oke. Emang lu pikir Mas Irwan apa? Iya. Introvert aku kira. Enggak banget. Dia kalau duduk sama dia itu, dia pasti udah gue nggak usah pusing bahas tema apapun karena dia pasti akan bisa ngomong sama semua orang gitu loh. Dia akan ada macam-macam tema yang diomongin. Jadi gue nyantai. Jadi gue orangnya paling nggak bisa mikirin temanya apa ya gitu ya. Jadi ada dia, gue tenang. Ya kan dia berbicara terus gitu. Wah, oke menarik. Iya, karena perbedaan itu sebenarnya kita menyatu nih Bun ya jadinya.
tapi dia jadi kesulitan untuk mengekspresikan perasaan dia. Padahal aku tuh suka banget kalau misalnya ada orang yang perhatiin aku gitu. Jadinya akhirnya suka apa ya, komunikasinya tuh suka gue lagi semangat, dianya lagi pengen low. Dia lagi pengen high, akunya lagi pengen low gitu. Cuma ya aku sama dia pokoknya kita berdua tuh punya value yang sama soal anak sih. Jadi memang kita berdua itu pokoknya untuk segala hal yang berhubungan tentang anak, seperti pendidikan anak, kesehatan anak, sama support buat anak, kita selalu ada gitu buat dia gitu. Kemarin kadang-kadang kita suka lupa sama kita berdua. Pokoknya support buat anak tuh kita berdua sama-sama value-nya anak dulu deh, anak dulu gitu. Oke. Sekarang lagi pulang nggak anak? Lagi pulang. Bareng Jadi, berarti ya? Bareng. Berarti suami benar-benar sendirian di sana ya? Sendirian, tapi kemarin aku tanggal berapa ya? Kira-kira pokoknya bulan Februari akhir sampai awal Januari akhir sampai awal Februari itu aku di sana khusus nyamperin dia gitu. Pokoknya ada waktu-waktu aku libur dikit aku nyamperin dia, tapi anakku kan lagi sekolah jadi aku nggak bisa bawa Brijia. Tapi nanti kecuali ada hari libur yang aku bisa bawa Brijia, ya aku akan bawa tuh, karena kan libur sekolah Ramadan lumayan panjang. Bawa balik Brijia. Oh, berarti sekolah anakmu di sini? Lagi aku bawa di sini karena kan mamanya juga syuting back to back kan. Bisa tuh begitu misalnya dari Indonesia terus lanjutin lagi di Australia? Bisa, karena di Australia itu sebenarnya kan public school, jadi aku ya nggak ada tuition fee ya. Jadi cuman izin ke sekolah bilang, oh anak nih take leave selama 4 bulan, tapi dia sekolah di Jakarta, harus ini kan bilang sama sekolah Australia, ini saya udah enroll sekolah di Jakarta, dia akan belajar ini masuk grade sekian. Akhirnya mereka kasih tanda tangan boleh gitu leave. Pokoknya leave. Ada orang-orang juga yang suka ngajak anaknya balik ke kampung negaranya, balik gitu kan, di sana kan lumayan multinasional ya, jadi banyak orang dengan berbagai background culture. Mereka balik ke negaranya, misalnya Kroasia atau balik ke Yunani, supaya anaknya bisa bahasa. Jadi mereka suka leave school, take leave for 6 months buat kayak ambil course di sana. Iya, supaya nggak lupa sama kampung halamannya juga ya. Benar. Iya. Pernah nggak di hidup seorang Acha Septriasa ini berbuat sesuatu? Pokoknya yang sangat besar, yang akhirnya sampai mengorbankan diri sendiri. Harus mengorbankan diri sendiri lah gitu loh. Wah, ini menarik banget sih. Mungkin kalau aku sedang merasa galau ya terhadap pilihan-pilihan dalam hidup, yang tentunya lagi harus berkeputusan memilih antara hal yang sifatnya duniawi nih, keinginan-keinginan aku yang harusnya tangible, malah justru yang terlihat gitu, ya. Sesuatu yang terlihat yang bisa diraih oleh tangan, sama memilih tentang ketetapan kita, apa yang kita pengen rasain di batin kita, apa yang kita percaya, kita imani bahwa itu ada yang terbaik dari Allah, atau ada yang terbaik yang harus kita jalani karena itu perintah Allah gitu misalnya gitu ya. Nah itu kan kita ada dua hal yang kita pertimbangin dong, untuk supaya kita bisa reliable, bisa balance gitu, bisa jalani duniawi sama bisa juga menjalani yang sesuai dengan perintah Allah atau keimanan kita. Balance gitu kan, lah ya. Balance. Nah itu mungkin karena kan ya sebagai kita wanita berkarir, paling kan kita ada di tumpuan sama perihal-perihal di mana sebenarnya ini ada sesuatu yang pengen kita ambil jobnya, tapi harus mengorbankan keluarga, atau misalnya sebenarnya pekerjaan main film itu baik gak sih buat gue? Kan ada dong dihadapin sama situasi gitu. Padahal gue cinta banget nih sama main film, tapi ada skrip-skrip di mana kok gue ini cocok gak ya buat rumah tangga gue gitu. Kan ini kan skrip film sekarang berani. Skrip film kan sekarang series aja semuanya udah ala western gitu, kan. Udah mulai adegan hot ya. Jadi kan kayak itu kan merupakan hal yang dihadapkan sama kondisi batin kita gitu ya. Ini tanggung jawab gue gimana nih ke depannya gitu. Dan itu sih yang menurut aku sebagai kita pekerja seni dan selalu tabrakan gitu harus sama ada idealisme. dikorbankan ya berarti ya. Idealisme. Ya bukan pengorbanan juga sih akhirnya. Jadi kayak lebih malah ya lu pada ujungnya sesuatu hal yang berbau tentang kita pikir
akan membesarkan nama kita, duniawi kita, yang kita pikir akan membuat kita tuh sukses, itu ternyata kalau yang itu di luar jalan yang sudah ketetapan keimanan kita, itu nggak menghasilkan apa-apa juga. Jadi aku mulai sadar bahwa oke, perempuan itu emang makhluk Allah yang sangat unik gitu ya. Dia harus di satu sisi untuk dia dihargai itu dia harus juga punya kelembutan dan juga tapi juga harus bisa gigih dalam melewati kehidupan. Tapi di satu sisi dia juga harus punya jiwa submissive terhadap suami gitu. Tapi di satu sisi dia harus tangguh juga ngelakuin, lo tackle semuanya ya, kerjain semuanya sendiri ya gitu. Kita harus bertahan gitu dengan balance out itu semua. Dan aku rasa itu sih yang sebenarnya aku masih figure it out gitu. Sebenarnya Tuhan tuh punya tujuan apa sih ke perempuan? Untuk pada akhirnya, ujung-ujungnya, pastinya untuk menjalani kehidupan rumah tangga ini untuk beribadah. Iya kan? Beribadah tuh buat apa ya? Buat kenyamanan, ketenangan diri kita gitu loh. Karena sebanyak apapun yang kita cari di luar sana, kalau jiwa kita nggak tenang ya percuma. Akhirnya keluarga nggak tenang, anak nggak tenang, suami apalagi gitu kan. Jadi sesuai banget nih sama film yang aku jalanin sekarang. Jadi aku kemarin baru syuting film judulnya Kodrat 2. Kenapa aku menerima film ini? Itu karena ini bercerita tentang seorang istri yang dia menyerahkan keimanan dia ke iblis. Wow, maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah Kan udah tahu ada Tuhan. Jadi waktu dia dalam proses suaminya Ustadz Kodrat ini yang diperanin sama Vino Bastian ingin meruqyah anaknya yang dalam keluarganya itu sedang diserang sama iblis namanya Aswala. Nah, iblis itu menyerang anaknya untuk mengganggu keimanan si Ustadz Kodrat bapaknya ini untuk supaya submit kepada iblis gitu. Mengakui bahwa keberadaan iblis itu lebih besar daripada Tuhan. Dan ketika dia pengen meruqyah anaknya, gagal. Anaknya udah lehernya udah hampir patah gitu. Nah, di satu sisi istrinya di Kodrat 2 ini, aku bermain sebagai istrinya Vino Bastian. Aku di belakang pintu, ketika aku lagi melihat anak aku sangat sekarat, dan suami aku ngerasanya kayak, kamu bisa nggak nyelamatin dia? Kamu bisa nggak nyelamatin dia? Karena di luar itu, Kodrat itu lahir sebagai ustadz yang menyelamatkan, punya karomah untuk menyelamatkan orang banyak. Tapi giliran anaknya sendiri nggak bisa. Sendiri kok kayaknya susah banget gitu. Gimana nih Tuhan? Nah, karena iblis tuh di samping aku, membisikkan aku untuk supaya gimana Azizah, gitu. Aku berperan sebagai Azizah. Kamu ngeliatkan bahwa suami kamu tuh lemah, nggak bisa nyelamatin anak kamu kok, gitu. Sekarang kamu mengakui kan bahwa saya tuh lebih besar daripada Tuhan, gitu. Terus Azizah bilang, tolong jangan anak saya, ambil saya. Ngomong si iblis nih. Iblis ngomongnya, itu di belakang pintunya dia dikunci sama iblis pintunya, tapi pintunya retak, jadi dia bisa ngelihat anaknya dari jauh. Nah, makanya gambaran itu yang membuat akhirnya memang keutuhan keluarga itu bisa diganggu sama sesuatu yang jahat, karena kita pesimis terhadap pertolongan Tuhan gitu. Iya. Karena memang di film Kodrat ini yang aku peranin, bener-bener Azizahnya itu sampai tidak percaya dengan usaha suaminya. Harusnya kan dia tetap kayak, ayo aku berdoa deh bantuin kamu gitu kan. Tapi ternyata dia malah, gak apa-apa, daripada anak gue mati, ambil gue aja deh iblis, I'm submitted to you gitu. Jadi akhirnya anaknya mati, tetap dimatiin loh sama iblis, kan jahat banget ya. Maksudnya udah gue menyerahkan diri, anak gue dimatiin, suami gue dituduh sama polisi membunuh anaknya. Akhirnya keluarga itu pecah. Akhirnya si Kodrat di penjara, si Azizahnya kena gangguan mental, malah dia nggak bisa sholat lagi karena dia ngerasa murtad. Anaknya meninggal. Jadi sekuat itu pesan dari film si Kodrat 2 ini, bagaimana menceritakan bahwa peran yang dimiliki oleh Vino Bastian itu, Ustadz Kodrat itu mencari kembali istrinya karena dia ngerasa selama 3 tahun dia meninggalkan istrinya karena dia marah sama istrinya. Kok bisa kamu menyerahkan diri kamu ke iblis di saat saya lagi berjuang menyelesaikan misi saya meruqyah anak kita gitu. Ya kira-kira seperti itu. Iya. Ada nggak kesamaan tadi ya karakter dengan di kehidupan nyata dengan film Kodrat 2 ini?
uniknya Kan lu bukan nggak percaya iblis dong, beda pasti ya. karakternya. Iya. Lemah kan, dia kan gampang tergoda oleh bisikan-bisikan, ya Iya, kan. iya. Lemah iman dong, ya kan. iya. Ya, Pernah nggak sih pas lo pernah aku- lemah? Pernah nggak seorang Aca ada titik yang sangat lemah imannya? Pernah Pasti nggak kita- ngelewatin itu? Pasti pernah lah, apalagi kita, kalau menurut aku dalam keluarga itu agama tuh penting, harus ada imam, harus ada makmum. Menurut aku itu doang deh kunci keluarga itu. Karena kalau misalnya kita nggak ada imam atau kita nggak belajar agama lebih dalam, gampang untuk sesuatu hal yang aneh-aneh tuh muncul di kehidupan kita, atau halangan-halangan, atau misalnya kegoda imannya gitu untuk mentingin dunia aja, ini aja, nanti paling dia gampang lah, gitu kayak gitu. Jadi menggampangkan, take it for granted, jadinya seperti itu gitu. Cuma ya menurut aku pasti semua hal tuh balik lagi ke nilai, gimana kita bisa mengkorelasikan nilai sebuah hubungan itu ya. Itu kan secara keluarga nih, siapa nih pemimpinnya? Siapa nih makmumnya? Tujuan kita nih apa nih gitu. Kalau misalnya kita terlalu mentingin hal yang lain, misalnya uang, atau misalnya kita mentingin kerjaan, terus sampai kita lupa beramah tamah sama satu sama lain, akhirnya iblis masuk aja gitu. Dan hal itu yang aku sebenarnya ngerasa dalam mempertahankan rumah tangga itu yang paling besar. Itu yang paling besar godaannya. Si iblis ini. Ya iya, karena dalam kehidupan nyata aku nerima film ini karena aku ngerasa gila nih film dalam banget. Karena pas aku baca skripnya, si Aziza ini kan udah menyangka dirinya murtad ya. Tapi dia berusaha sholat tobat dong di adegan si Kodrat 2 ini. Ketika dia sholat tobat itu, dia sampai gak yakin Allah tuh mau nerima dia lagi gitu. Padahal sebenarnya kekacauan emosi dia, pesimistis dia itu lahir dari keraguan-keraguan yang muncul dari iblis juga gitu. Jadi sebenarnya kalau Allah itu pasti akan memaafkan, akan memberikan second chance, akan memberikan 1000 chances lah, asal kamu ya jangan bertingkah lagi gitu. Tapi ketika kamu sudah berusaha menyerahkan diri sama Allah, menganggap bahwa Allah akan mengabulkan doa kamu, sebenarnya kun fayakun Allah bakal kasih. Tapi kita cuma gak yakin aja. Kan Allah kan sesuai prasangka hambanya. Iya, kalau misalnya kita bilang, wah kayaknya nggak dikabul, ya nggak bakal dikabulin. Tapi kalau misalnya, Bismillah, yakin Allah akan kabulin, ya insya Allah dikabulin, karena kan sesuai prasangka kita. Iya, ya kan, kata Allah, kan aku maha kuasa, ya kan. Iya. Kamu aja ngeremehin aku yang sebagai yang bisa memberikan segala sesuatu, kamu nggak yakin sama aku. Ya udah, ikutin aja sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Iya, aku merinding loh Bun. Bener. Kenapa? Ya karena aku ngerasa berbagai keputusan di dalam rumah tangga dan di dalam karir dan di samping-samping hidup aku itu banyak dipengaruhi sama hal-hal yang nanti kalau gini gimana ya? Worry nggak jelas gitu. Sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi. Udah dipikirin yang enggak gitu kan. Iya, itu pun yang terjadi juga sama kehidupan aku, di keluargaku juga. Suami aku juga orangnya, the worst case skenario. Nanti takutnya begini nih, nanti gini, nanti kita nggak punya duit, nanti kita... Padahal kenapa sih? Ya nggak sih? Sebenarnya kalau kita santai aja, sebenarnya kalau kita berserah sama Allah, beribadah aja deh. Nanti juga datang kok. Iya. Kan gitu kan. Selama kita minta sama yang punya alam semesta ya pasti insya Allah. Contoh nih misalnya kayak tiba-tiba pernah gue di titik yang bokek gitu. Gue tinggal ngomong aja sama Allah, ya Allah ini gimana nih, aku gak punya duit, masa aku minta sama orang? Aku hanya minta kepada Engkau yang maha memiliki kekayaan alam semesta ya kan. Tuh datang duitnya besoknya tuh. Alhamdulillah. Jadi kayak Masya Allah banget. selama kita menyerahkan segala sesuatu urusan sama Tuhan, santai aja. Nggak usah terlalu, ini besok gimana nih cara nyari uangnya gimana, nggak. Kita minta aja langsung, bos. Nggak punya duit, bos. Udah, gimana caranya aku nggak tahu, bos, tolong. Ya kan, datang besok, tung. Gue langsung, Masya Allah. Iya. Berarti kan balik lagi ke fundamental dalam keluarga itu, sebenarnya kan lu berkeluarga tuh buat beribadah dong. Iya, ya bukan kita buat nyari uang. beribadah sih. Bukan buat nyari uang sebenarnya. Ya, uang sih memang ya penting. Uang dicari ya kan, nggak ada duit juga nggak enak ya. Cuman kalau kita terhadap segala sesuatunya itu kita harus banyak juga nanya ke Tuhan lah, ibaratnya ya Tuhan aku mau gini-gini ya. Kalau misalnya emang bagus lancarkan, kalau enggak ya bikin sesuatu yang ada jalan yang lain lah, datangkanlah jalan yang lain yang lebih bagus gitu loh. Kita tuh banyak diskusi sama Tuhan, jadi biar ditunjukin gitu loh. Iya. Itu keimanan sih.
Iya benar. Untuk mencapai level itu harus seperti Azizah nih, mengalami hal-hal yang hal yang berat. Pertanyaannya dalam nyampe hidupnya. nggak Aziza nih? Nah, pertanyaannya itu nanti jawabannya ada di Kodrat 2, Lebaran Bun, Oh gitu. rilisnya. Oh, jadi ini adalah film-film agamis gitu ya? Atau Jadi apa namanya filmnya tuh? tentang pencarian keimanan sebenarnya. Sebenarnya di Kodrat ini action Bun sebenarnya, action Oh. horror. Tapi karena ada peristiwa yang menyangkut keimanan ini, ada gangguan iblis, jadinya emang ada bacaan sholatnya, ada bacaan apa tuh ayat-ayat Al-Quran yang bisa membasmi ruqyah ini, maksudnya melakukan ritual ruqyah ini dalam Islam. Jadi memang Kodrat ini paket lengkap sih, karena filmnya ada dramanya, ada drama keluarganya, actionnya, terus actionnya juga yang pakai koreo action yang terbaik, dan juga banyak adegan action yang apalah pakai jadi kayak ada villainnya itu kan musuh dari Kodrat ini, nanti dibasminya pakai apa, jadi kayak berbagai film superhero sih Bun. Ah, Jatuhnya. tapi superhero-nya siapa ini berarti? Si Vino Pak Kodrat? Bastian dengan Ustadz Kodrat itu. Pokoknya Ustadz Kodrat itu yang diperanin oleh Vino, ceritanya dia membasmi keberadaan Kejahatan. iblis atau kejahatan di sekitar lingkungannya dia. Oke. Tapi dia lupa sama keluarganya. Oke. Gitu. Oke, adegan paling berkesan di film. Adegan sholat tobat. Kenapa lo nggak bisa? Selain memang nggak bisa, benar-benar bacaannya tuh kurang lengkap Bun. Aku tuh padahal sekolahnya dulu juga sekolah Islam, cuma aku nggak pernah belajar bacaan lengkap sholat tobat dari niat sampai doa-doanya gitu. Dan film ini mengajarkan aku untuk beribadah sesuai syariatnya bener-bener dari awal sampai akhir lengkap bacaannya, dan aku tahu artinya. Jadi keberkahan film ini tuh panjang gitu loh buat aku. Selain bisa belajar agama lebih dalam, terus belajar pengorbanan seorang istri, belajar tentang menjauhi hal-hal yang negatif dalam hidup, termasuk gangguan setan, gangguan iblis, juga menjadi pribadi yang lebih menerima keputusan Allah. Gue sholat tobat tuh niatnya gue bahasa Indonesia loh. Ya Allah, aku berniat kepadamu untuk Usolli sholat tobat. sunatan taubati rakaata ini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Apa sekarang? Gue mau bahasa Indonesia. Ya Allah, aku berniat niat untuk sholat Aku tobat 2 rakaat lillahi ta'ala. Iya, aku juga gitu. Aku selalu kalau sholat tuh sebenarnya niatnya bahasa Indonesia sebenarnya. Selama ini kalau di musola gue lagi kayak niat nih pakai bahasa Indonesia. Orang di sebelah gue suka ketawa gitu kayak Dalam hati aja. ya maksudnya kita suka bacaan sholat. Kadang-kadang kalau sholat sunatan tuh kadang-kadang kalau nggak tek tuh kayak kurang dapet gitu loh. Kalau bahasa Indonesia kan, ya Allah aku niat ya, aku Iya. mau sholat siang rakaat lillahi ta'ala untukmu, hanya kepadamu aku menyembah. Udah, habis itu sholatnya baru bahasa Arab kan gitu. Jadi Iya. doa juga sama, aku nggak pernah bahasa Arab. Araban aku bahasa Indonesia terkabul juga, alhamdulillah sih. Alhamdulillah, iya sebenarnya. Allah itu semudah itu kok. Allah tuh kayak nggak, ya kalau yang wajibnya kan sholatnya kan bahasa Arab. Tapi kan di luar itu kan kita mau bahasa Suara hati kita tuh. iya, bahasa kalbu kayak bahasa apapun Allah pasti tahu lah gitu kan. Bener, Gitu alhamdulillah. sih. Nah ini berarti film Kodrat ini berarti Lebaran ya? Lebaran 2025, jadi kira-kira tayangnya tuh 29 Maret. Gitu. Oh berarti sebelum Lebaran. Iya, sebelum Lebaran atau pas hari Lebaran sih katanya. Gitu, hari ya? Lebaran. Tanggal berapa sih hari Lebarannya? Belum tahu. Oh tergantung hilal nih ya. Iya, gila, bener ada Ini Indonesia nggak pernah beres ini. ada 2 kubu ya, itu bisa tayang 2 kali tuh kayaknya ya. Awalnya Saya ikutin premiernya. Lebaran tercepat aja deh. Biar puasanya pendek. Soalnya kan kalau yang bulan di zamannya Rasulullah kan emang nggak 30 hari kan. 29. Mestinya kan pakai hijriah hitungannya ya. Iya nggak sih? Nggak tahu gua. Mungkin ya, tapi selama ini sih pasti 29, hari ke-29 udah takbiran ya. Gitu, jadi memang kita lihat aja nanti mulainya kapan. Masalahnya Indonesia tuh mulainya juga beda. Maka dari itu, makanya kan bingung. Jadi dari dulu nggak pernah, atau kita ikut yang mulai yang paling akhir, Lebaran yang paling awal. Yang udah-udah sih gitu ya. Jangan ditiru. Iya. Oke, berarti ini adalah film yang akan tayang tanggal Lebaran. 29 Maret. Maret Kalau di misalnya bioskop hilalnya sudah Indonesia ya. terlihat di seluruh bioskop di Indonesia, nanti kayaknya film bakalan tayang di seluruh Southeast Asia juga, ada beberapa Oh ya? negara. Oke. Semoga bisa menjadi film yang membawa inspirasi Ya. buat semua. Jelaskan dengan satu kalimat lah ya, value dari film ini yang bisa membawa inspirasi banyak orang. Ya, kenapa kamu harus nonton film Kodrat ini? Aku rasa karena ini cerita yang sangat menginspirasi sekali. Menurut aku kamu harus nonton karena
perjalanan kita itu di dunia, gak ada yang pernah tahu kita dipertujukan Allah tuh untuk apa. Jadi kamu jangan menganggap remeh bahwa Ustadz Kodrat aja untuk menjadi ustadz aja sebenarnya dia nggak nyangka kalau dia itu bisa punya label ustadz. Sebegitu heavy-nya label itu yang diberikan sama Allah. Allah percaya sama dia, tapi dia nggak percaya sama dirinya sendiri. Dia ngerasa, aku nggak pantas ya Allah, kenapa mesti saya yang bisa meruqyah orang? Padahal saya juga nggak ngerti banyak hal tentang proses ruqyah. Tapi karena dia dengan guide dari Allah secara direct, secara langsung, dia akhirnya bisa mempunyai karomah yang besar tersebut untuk bisa menyembuhkan banyak orang. Jadi jangan sangka apa yang kita pikir kita tuh tidak bisa melewati cobaan dalam hidup kita, itu akan menghentikan kita untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Itulah pesannya. Oke gitu ya. Baik. Ya udah, panjang kali lebar kita ngobrol sama Acha. Iya. Semoga nanti di Australia kamu juga tetap bisa survive di sana. Ada rencana pensiun terus balik Indonesia nggak? Karena kemarin tuh kebetulan aku alhamdulillah ya pengen melanjutkan ini sih hidup di Australia, karena aku udah beli rumah, Bun. Oh, oke. Jadi aku benar-benar udah nyiapin tabungan dari dulu. Aku kerja untuk sebenarnya bisa ngasih anak aku tempat tinggal yang panjang buat dia, kalau bisa sampai turunan-turunan anak aku gitu. Jadi ya kemarin karena baru ada proses itu, aku ngerasa kayaknya gue bakal balik ke sana deh. Maksudnya akan tinggal di sana karena aku ngerasa mungkin kan aku sudah melahirkan anak aku di situ, dia sudah tumbuh di situ, di lingkungan itu. Ya masa aku bawa dia ke Jakarta, ya pastinya mudah-mudahan itu keputusan yang baik untuk aku bisa settle down di Australia. Mau kerja jadi artis atau nggak jadi artis, aku terima. Aku kayaknya pengennya kerja sesuatu hal yang apa aja yang aku bisa jalanin gitu di Australia. Yang di Australia kerja apa dirimu? Belum, tapi aku pengen banyak hal yang pengen aku jalanin. Mau kerja jadi pekerja seni kek, atau misalnya mau kerja jadi di retail kek, atau misalnya mau bekerja di bidang real estate kek atau apa. Pokoknya aku pengen berusaha untuk melepaskan atribut keartisan untuk jadi orang normal. Jadi orang normal. Iya, jadi orang biasa aja. Biasanya kalau misalnya di Indonesia kan lo dikenal banget nih. Nah kalau pas lagi kesana kayak enak banget ya, orang gak ada yang kenal gue. Iya, itu enak ya kan, bisa naik bus, bisa naik tram, bisa naik segala macam. Aku ya ada kan? feeling, ada kayak gitunya juga, makanya aku kayak enakan jadinya. Iya. Gak ada yang kenal gue gitu. Dan lo bisa menjadi manusia normal di sana kan? Iya bener. Tadi kan lo bener-bener di Indonesia kan lo bener-bener 10 tahun ya? 10 tahun. Bener-bener peak, aduh kayak capek gitu kan. Iya, di sana bener-bener kayak lo back di to sana 9 normal tahun lah. tuh seperti ya alhamdulillah dikasih rezekinya kan masih seputar pulang ke Jakarta ini gitu. Cuma maksudnya kalau di sana aku harus siap dengan konsekuensi yang ada. Maksudnya ya Acha misalnya harus 9 to 5 kerjanya, tapi habis itu bisa jemput anak, bisa antar anaknya, kebahagiaan anak aja deh gitu. Oh wow. Kalau anaknya pindah ke Indonesia, maknya ikut? Kalau anaknya pindah ke Indonesia? Suatu saat, Mah aku kayaknya seneng deh karena keluarga aku di sana semua di Indonesia. Boleh nggak Mah gitu? Ya boleh, ada kok rumah di sini. Boleh, di mana aja boleh. Kata lu gini, udah kita pensiun aja di Bali deh. Oh iya. Ya apa aja yang terbaik buat Brijia deh. Karena pokoknya aku kalau buat anak aku ikutin aja. Gitu ya dia. Oke, mau nambah anak lagi? Insya Allah kalau dikasih, nah itu aja. Oke, kita doain mudah-mudahan yang terbaik buat Acha. Amin. And sukses buat kehidupan dan karirnya. Plus juga di Australia survive dan ya pokoknya berbahagia. Yang paling penting adalah berbahagia. Oke, Acha, thank you so much sudah mampir ke rumah Pejaten and see you in the next content. Bye-bye. Bye.